Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dan teman saya Ferdika. Kami dari kelas 3A akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami dari mata kuliah Data Mining yang diajar oleh Ibu Umi Mahdiah. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya ambil judul implementasi data mining untuk menentukan jurusan di SMA berdasarkan nilai akademik menggunakan metode Kamin clustering. Jadi, dalam menentukan jurusan siswa di SMA, tentu saja banyak aspek yang dijadikan pertimbangan oleh sekolah dalam menentukan jurusan yang paling tepat. Salah satunya memakai aspek nilai. Jadi, nilai itu menjadi salah satu aspek penilaian paling penting dalam penentuan jurusan siswa. Penentuan jurusan akan sulit jika dilakukan dengan cara manual. Mungkin di situ karena terjadinya kurang praktis, membutuhkan waktu yang lama, bahkan rentan terjadi kesalahan dalam pemeriksaan dan penilaian. Oleh karena itu, dibuatlah sistem yang memanfaatkan teknologi yang ada dengan harapan dapat membantu siswa dan pihak sekolah dalam mempermudah mengambil keputusan untuk menentukan penjurusan siswa. Data yang perlu dipertimbangkan dalam sistem ini adalah nilai akademik siswa, yaitu nilai akhir dari ujian lulusan SMP yang meliputi nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nilai matematika, dan nilai IPA. Adapun data nilai yang digunakan dalam sistem ini nanti ada 60 data. Yang mana 60 data itu nanti merupakan data dari siswa yang benar-benar sudah diterima di SMA itu. Kita bisa lihat datanya. Nah, inilah data atau daftar seleksi jurusan di SMA Negeri 1 Tunjungan periode 2018 yang atributnya meliputi nomor urutnya, nomor pendaftaran, jadi nomor pendaftaran yang diterima, nama siswa yang diterima, dan nilai ujian nasionalnya, nilai akhirnya. Dari bahasa Indonesia nilainya berapa, bahasa Inggris nilainya berapa, matematika nilainya berapa, dan nilai IPA. Selanjutnya kita masuk ke bahasa pemrograman yang saya pakai. Sistem ini nanti dibuat dengan bahasa pemrograman MATLAB R2017A. MATLAB adalah singkatan dari Metric Laboratory, merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh The MathWorks Inc. yang hadir dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain yang sudah ada lebih dahulu, seperti Delphi, Basic, maupun C++. Selanjutnya metode yang akan digunakan yang dipakai dalam sistem ini adalah Kamins clustering. Sesuai judulnya tadi, dengan metode Kamins clustering. Algoritma Kamins adalah salah satu cara untuk melakukan clustering dengan memanfaatkan konsep centroid atau titik tengah. Dalam algoritma Kamins ada sejumlah k-centroid yang dapat kita tetapkan di awal. Jumlah inilah yang akan menjadi jumlah klaster yang dihasilkan. Untuk algoritma Kamins, yang pertama tentukan jumlah klaster yang diinginkan. Nilai K-nya berapa? Yang kedua, tentukan nilai centroid awal secara acak. Nomor 3, hitung jarak tiap data terhadap masing-masing centroid dengan rumus persamaan Euclidean distance. Adapun rumus yaitu D dalam kurung P, G sama dengan hasil dari jaraknya itu akar dari jumlah semua selisih data yang asli dengan data centroid yang dikuadratkan. Jadi selisih data dan centroid itu nanti dikuadratkan terus dijumlahkan dari semua atribut kalau sudah diakarkan. Selanjutnya, kelompokkan data-data tersebut ke klaster berdasarkan jarak paling dekat, jarak minimum
terhadap sebuah sentroid. Jadi jarak terdekat antara sentroid pertama dan sentroid kedua itu nanti yang paling kecil datanya itu di sentroid mana. Nah, jadi data pertama atau kedua, di klaster pertama atau kedua. Setelah itu hitung ulang nilai sentroid dengan menghitung nilai rata-rata means data dari masing-masing klaster. Kalau sudah dikumpulkan per kelasnya, klasternya, mungkin di situ kalau ada 2 klaster, berarti klaster pertama semuanya di rata-rata setiap atributnya itu nanti menjadi nilai sentroid yang baru. Jika di situ terjadi perubahan beda dengan sentroid sebelumnya, maka ulangi kembali dari langkah 4 dan 5 sampai di situ nilai sentroidnya sama. Untuk selanjutnya kita implementasi program. Di programnya kita awali dengan fungsi close all, yang mana fungsi ini untuk menghapus Windows yang sudah di run sebelumnya, ditutup semuanya. Selanjutnya dilanjutkan dengan fungsi clear, ini untuk menghapus layar yang ada di command Windows. Selanjutnya fungsi CLC clear screen, ini untuk menghapus variabel-variabel yang tersimpan. Jadi kalau sudah di run nanti akan muncul di workspace. Nah, ini nanti akan terhapus datanya. Dan nanti otomatis akan dibuat variabel yang baru. Nah, di sini selanjutnya ada data sama dengan load. Ini fungsi load ini digunakan untuk mengambil data nilai yang selanjutnya akan ditampung di variabel data. Nanti bentuknya matriks dan disimpan di data. Selanjutnya kita hanya mengambil data yang akan kita proses, data yang akan kita olah, yaitu dari data nilai ini kita ambil dari baris pertama sampai baris 60, dari atribut kedua sampai atribut ke-5. Jadi sebelumnya kita lihat datanya. Nah, ini dari nomor pendaftaran, terusan nilainya, nilai, dan ini kelasnya. Selanjutnya di sini fungsi kamins. Di sini kita menggunakan mulai proses klasternya, kita memakai K-nya 2, klasternya 2. Nah, setelah setelah terolah, terus kita memisahkan antara indeks pertama dan indeks kedua. Hasil kelas pertama kita masukkan ke C1, hasil kelas kedua kita masukkan ke C2. Selanjutnya di sini ada figur dan lain-lain sampai out of. Di sini untuk menampilkan diagram yang mana kita pertama memakai fungsi plot 2 dimensi. Di sini akan digunakan untuk membuat diagram 2 dimensi. Ini nanti titik A pertama, indeks pertama akan berwarna merah dengan ukuran 15, dan titik kedua berwarna biru ukurannya 15. Selanjutnya di bawah ini figur plot 3, ini nanti berbentuk 3 dimensi. Plot 3 ini nanti bentuknya 3 dimensi, yang mana indeks pertama, kelas pertama itu nanti berwarna merah ukurannya 15. Plot yang kedua atau indeks kedua itu nanti akan berwarna biru dengan ukuran titik 15. Oke, untuk memastikan kita run. Nah, ini perbedaan diagramnya antara dua dimensi dengan 3 dimensi.
Kalau kita lihat dari klaster pertama warnanya merah, klaster kedua warnanya biru. Untuk sentroidnya, sentral titik tengahnya ada di sini. Begitu juga dengan yang 2 dimensi. Nah, kita lihat ke workspace-nya. Nah, di sini ada C, ini sentroidnya, sentroid terakhir. Terus ini C1 berarti data-data yang berada di kelas pertama. C2 ini data-data yang berada di kelas kedua. Ini data kesemuanya, ini indeks yang digunakan. Ini data yang diolah. Kita lihat untuk sentroidnya. Nah, ini. Nah, ini sentroidnya dari sentroid pertama dan sentroid kedua. Atribut pertama, atribut kedua, atribut ketiga, atribut keempat. Adapun nilainya, nilai di klaster pertama itu dari vektor 86, 82, ini diambil dari atribut pertamanya semua. 86, 82, 84 sampai 80. Adapun yang klaster kedua ini dari data 90, 96 dan semuanya sampai 96, 47 data. Ini yang masuk ke klaster kedua. Yang klaster pertama ada 13 data. Selanjutnya kita masuk ke daftar seleksi jurusan. Ini untuk menghitung secara manualnya lewat Excel. Kalau di MATLAB tadi kan untuk sentroidnya random, maksudnya itu secara acak. Tapi kalau di manual ini nanti kita tentukan. Yang pertama ada nomor pendaftaran, terusan nama siswa yang diterima, dan nilai-nilainya dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Masuk iterasi pertama. Nah, di sini kita dari data 60 tadi kita ambil sebagian saja, karena kalau banyak nanti terlalu lama. Ada 20 data yang kita ambil. Dengan sentroid yang kita pilih salah satu dari 20 data ini. Ada sentroid pertama, sentroid kedua. Selanjutnya kita hitung jarak data ke sentroid. Kalau ini kita hitung pertama yang sentroid pertama dengan cara rumusnya yang persamaan Euclidean distance tadi, yang mana rumusnya akar dari jumlah semua selisih antara atribut pertama dengan sentroid atribut pertama yang diselisihkan dikuadratkan dan akan mendapatkan hasilnya. Jadi ini selisihnya berapa, terus dikuadratkan, dijumlahkan selisihnya ini yang dikuadratkan, dijumlahkan selisihnya ini dikuadratkan, dan ini juga setelah itu diakar. Semuanya sama. Kalau M2 berarti yang sentroid kedua. Setelah itu kita cari jarak terdekat. Yang mana jarak terdekat ini kita ambil nilai terendah antara sentroid pertama dan sentroid kedua. Kalau saya rumuskan nilai terkecil antara M1 dan M2 itu yang mana. Nah, ketemu. Terus klaster yang diikuti ini nilainya ini ada di klaster atau sentroid pertama atau kedua. Kalau pertama berarti ya nilainya 1, kalau 2 berarti 2, dan seterusnya. Terus nilai WCV ini nanti untuk menentukan rasionya memakai rumus pangkat 2 dari jarak terdekat.
jarak terdekat dikuadratkan. Setelah itu kita jumlahkan, ini merupakan jumlah dari WCV. Nah, ini 25,42. Selanjutnya kita, karena rasio rumusnya BCV dibagi WCV, maka BCV juga kita cari. Yang mana dengan cara mencarinya itu dari selisih antara masing-masing sentroid pertama dan sentroid kedua, selisih masing-masing atributnya dikuadratkan, setelah itu dijumlah semuanya, baru di akar. Nah, ini rumusnya. Jadi atribut pertama di sentroid pertama dikurangi sentroid kedua, dikuadratkan, ditambah di atribut duanya, tambahkan atribut ketiganya, tambahkan atribut keempatnya, dan menghasilkan 9,34 sekian. Dan rasionya BCV dibagi WCV menghasilkan 0,4. Nah, di sini tadi kita sudah menemukan hasil klaster-klasternya. Maka kita kumpulkan klaster 1 yang mana, klaster kedua mana. Nah, ini hasilnya. Klaster pertama nomor pendaftaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 sampai 28. Klaster kedua 16, 17, 23, 24, 25 dan 30. Yang akhirnya kita mendapatkan kelas pertama ternyata 14 orang, kelas 2 16, kelas 2 6 orang. Selanjutnya kita mencari sentroid baru dengan cara rata-rata dari atribut data setiap kelasnya. Kalau kelas 1 berarti masuk di sentroid pertama, sentroid kedua berarti yang kelas 2. Nah, ini di rata-rata. Kalau sudah hasilnya, tinggal kita tarik setiap atribut, setiap klaster. Selanjutnya kita masuk iterasi kedua, otomatis. Untuk sentroid kedua ini kita ambil dari sentroid baru yang berada di iterasi pertama. Nah, kita cari, sama kan? Caranya sama dari awal tadi. Ini juga sama, hasilnya juga sama. Nah, ini rasionya terjadi perbedaan 0,0007. Kalau iterasi ini 0,004. Karena rasionya beda, kita masuk ke iterasi ketiga. Nah, dengan sentroid baru yang berada di iterasi kedua. Nah, sama. Ini caranya juga sama, ini juga sama. Dan kita menghasilkan kelas 1 ada 10, kelas 2 ada 10. Dengan sentroid yang baru, tadi caranya juga sama. Untuk rasionya 0,08. Karena rasionya di sini beda antara iterasi 2 dan iterasi 3, maka kita masuk ke iterasi 4. Dengan sentroid yang berada di iterasi 3, sentroid baru. Kita hitung seperti tadi, ini datanya, ini penghitungannya, mendapatkan klaster-klaster seperti ini. Rasionya ternyata sama antara iterasi 3 dan iterasi 4, yaitu 0,008. Maka dengan ini kita selesai. Mungkin di situ mosok sudah selesai toh. Kita uji lagi. Nah, dengan iterasi 5. Dengan iterasi 5, sentroidnya memakai yang iterasi 4 yang baru. Kita cari nilainya seperti yang tadi. Dan kita klasterkan, sentroidnya juga kita hitung secara seperti tadi, ternyata sama. Ini juga rasionya juga sama, nilainya juga sama. Maka selesailah klaster K-means di iterasi sebenarnya yang keempat ini. Dengan hasil clustering, yaitu nomor pendaftaran 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 18, 28. Ini masuk ke kelas A, 10 orang.
Nomor pendaftaran 6, 11, 14, 15 ini 30 masuk ke kelas B. Oke, seperti itu. Itu tadi implementasi program di MATLAB bahkan sampai ke penghitungan manualnya. Ya, sudah selesai. Nah, adapun kesimpulannya, untuk kesimpulan dari metode Cummins bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, bahwa metode ini itu mudah diimplementasikan. Waktu yang digunakan untuk menjalankan juga relatif cepat. Sebelum algoritma dijalankan, nilai K buah titik diinisialisasikan terlebih dahulu secara random, secara acak, sehingga pengelompokan data yang dihasilkan dapat berbeda-beda. Jadi kalau tadi masuk ke MATLAB, setelah kita run, hasilnya tadi dengan kita run lagi itu akan berbeda, karena untuk K-nya itu inisialisasinya secara random, secara acak. Jika nilai random untuk inisialisasi kurang baik, maka pengelompokan yang dihasilkan pun menjadi kurang optimal. Oke, sebelumnya juga jika hanya terdapat beberapa titik sampel data, maka cukup mudah untuk menghitung dan mencari titik terdekat dengan K titik yang diinisialisasi secara random. Namun, jika terdapat banyak sekali titik data, misalnya mungkin di situ ada ribuan data atau mungkin jutaan, miliaran, bahkan ya banyak sekali, maka perhitungan dan pencarian titik terdekat akan membutuhkan waktu yang lama. Tapi proses tersebut dapat dipercepat. Dibutuhkan struktur data yang lebih rumit seperti KD tree atau hashing. Itu tambahan saja. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Sekian dari kami, presentasi kami, banyak kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.